Pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas kembali terjadi di Kota Batu. Kali ini sebuah rumah milik warga di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu disatroni dua pencuri. Pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban. Pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo terekam kamera pengawas atau CCTV milik korban. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas, kedua pelaku sebelum menjara sempat melintas dan melihat suasana rumah korban. Rekaman CCTV berdurasi 2 menit melihatkan pelaku masuk lewat pintu pagar rumah. Dan setelah mengatui sepeda motor milik korban dalam keadaan tidak dikunci setir, pelaku membawa kabur dengan cara didorong dari keluar rumah korban. Korban mengaku kejadian pencurian tersebut terjadi pada Rabu dini hari dan pelaku masuk dengan cara lewat pintu karena pagar rumah dalam keadaan tidak terkunci. Sehingga pelaku yang diperkirakan 2 orang leluasa masuk lewat pintu pagar rumah. Sementara itu akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dan kini kasusnya telah dilaporkan aparat kepolisian Resort Kota Batu. Jam 3.12, kebetulan saya sudah bangun sih, cuman enggak dengar karena saya lagi sholat malam. Itu setelah saya salam 3.18 saya lihat pintu gerbang udah kebuka satu. Saya lihat di CCTV tengah, saya kira bapak ibu saya yang bangun. Ternyata pintunya masih ketutup, pintu kamarnya saya lihat keluar sudah hilang, motornya diambil gitu. Dan saya lihat durasi si pencurinya ngambil itu cuma 45 detik dari dia buka pintu sampai ngambil motor. Itu kayaknya sudah terlatih sih. Dan saya lihat pelakunya usianya kurang lebih sekitar di bawah 25 tahun deh, karena saya lihat dari postur tubuhnya itu masih sangat tegap. Dan pencurinya kayaknya pencuri milenial mas, karena jaketnya masih bagus, kekinian, sama sendalnya nggak sendal jepit lagi, kayaknya sendal-sendal merek tertentu di brand salah satu department store gitu deh kayaknya. Berapa itu aja sih ini? 2 orang yang saya lihat. Jadi sebelum dia masuk ke rumah itu 2 orang berboncengan naik motor, pakai helm, pakai masker lengkap. Terus saya lihat jalan dari utara ke selatan. Habis itu ngelihat di seberang rumah saya kan kebetulan ada gang. Dia memastikan lagi kayaknya gangnya ini sepi apa enggak. Habis itu dia balik lagi, di ujung rumah saya itu jalan kaki. 1 orang jalan kaki dan kayaknya sih sudah amat sangat terlatih ya si gerombolan curanmornya ini. Oh ya, pintunya nggak dikunci kali ini? Pintunya kebetulan gini, teledornya kami nggak dikunci karena malamnya itu kan hujan deras lebat. Habis itu mati lampu 3 kali, sempet kejadiannya. Terus udah lupa ya, mungkin karena kita udah ya capek, lupa nggak digembok gerbangnya, dan kebetulan juga nggak dikunci stang si motornya, makanya pencurinya lebih gampang banget. Biasanya mas, kita melakukannya motor ditaruh di sini tuh nggak pernah hilang sama sekali, meskipun posisi pagernya kadang kita nggak gembok, itu di sini aman, saya bilang aman. Yanto Yancong melaporkan. Mendalami kasus tanah longsor yang menelan 1 korban jiwa di perumahan Gria Sulfat Insight, pemerintah Kota Malang memanggil pihak pengembang perumahan. Pemanggilan yang dilakukan oleh Pemkot Malang sejauh ini belum ditanggapi oleh pihak pengembang dan terkesan mangkir. Pemkot juga terus memburu pihak pengembang untuk diperiksa terkait izin pengembangan perumahan. Pasca longsor yang menelan 1 korban jiwa di perumahan Gria Sulfat Insight, Jalan Sadang, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada Senin lalu, pihak Pemkot Malang berupaya melakukan pemanggilan terhadap pihak pengembang untuk diperiksa terkait perizinan perumahan. Namun, pemanggilan yang dilakukan Pemkot terhadap pihak pengembang sejauh ini belum ada tanggapan dan terkesan mangkir dari panggilan Pemkot Malang. Meskipun belum ada tanggapan dari pihak pengembang, Pemkot Malang akan terus memburu pihak pengembang. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Malang Hadi Santoso, bahwa pemanggilan sudah dilakukan terhadap pengembang, namun sejauh ini belum ada tanggapan. Pihak Pemkot juga telah mengetahui kantor dari pengembang perumahan Gria Sulfat Insight yang diketahui berada di wilayah Sukun. Untuk itu, Pemkot akan terus mencari pihak pengembang agar memastikan terkait izin pendirian bangunan. Sebelumnya pada Senin 18 Januari lalu terjadi tanah longsor di Jalan Sadang, Kelurahan Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang,
yang menyebabkan salah satu warga hanyut terbawa longsor. Belum bisa ketemu pengembang yang sulfat inside. Ya, orangnya nggak ada. Nama pengembangnya apa Pak? Nama pengembangnya? Ya nantilah ya, kan tidak itu saya menyampaikan itu ya. Tapi kami cari dan pas kejadian itu penjelasan dari Pak RT orangnya sudah datang. Ya. Posisi di mana? Maksudnya di Malang kan Pak? Sukun, daerah Sukun ya. Tapi kantornya ada? Ada. Jadi begini Mas, kemarin kan sudah saya jelaskan. Itu 4 meter untuk jalan, 2 meter untuk batas bangunan, berarti 6 meter. Kemarin yang longsor itu kan carportnya Mas, bukan rumahnya ya. Jadi carportnya yang longsor kemarin. Memang itu yang sampai dengan bibir sungai, yang itu sebetulnya nggak boleh. Itu bangunan sendiri atau pengembang yang bangun? Iya, Sendiri. itu Pak. Oh, Ditambahin sama warga itu Iya, sendiri. penjelasan warga situ tambah. Untuk parkiran, kan itu jalan buntu. Ya. Harusnya kan nyambung ke sebelahnya, Oke. bukan ke sebelahnya, perumahan sebelahnya. Mas. Tapi Pak, indikasi pengembang ini apa istilahnya dia bikinnya juga Tidak mepet aturan. kan Pak? Itu gimana Pak? Kemudian nanti pengembangan Sudah kan Masih kami ukur, penelusuran. sudah kami ukur, ya kan. Batasnya harusnya batas bangunan, batas berapa itu ada, ya. Ya kalau sanksi hukumnya nggak ada, cuman ini kemanusiaan mereka harus ikut tanggung jawab dong. Kami yang dandani. Simon Alfredo melaporkan. Sanksi gimana maksudnya? Membiasakan warga masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang menggelar operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Pada kegiatan ini, pelanggar didata dan diberikan sanksi. Upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh Satgas Kecamatan Tumpang beserta Muspika serta masyarakat. Di fase pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, kegiatan operasi justisi dan penegakan disiplin protokol kesehatan semakin ditingkatkan agar masyarakat semakin disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas dimanapun. Kegiatan ini mengacu pada instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 dan keputusan Gubernur Jatim nomor 7 tahun 2021. Di mana warga masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M. Di antaranya menggunakan masker ketika beraktivitas, menghindari kerumunan dan mencuci tangan. Menurut Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang menjelaskan penggunaan masker ini penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menghimbau warga masyarakat untuk selalu mematuhi anjuran pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab seseorang kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di lokasi operasi penegakan disiplin ini masih ditemui beberapa pengendara yang masih saja tidak menggunakan masker dan selanjutnya didata, diberikan sosialisasi serta sanksi. Alhamdulillah kami bersama Muspika Tumpang menjalankan instruksi Bapak Mendagri nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM. Alhamdulillah perkembangan PPKM yang dilaksanakan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mengalami perubahan yang signifikan. Nilai-nilai kepatuhan masyarakat khususnya di wilayah Tumpang sudah luar biasa, tinggal mempertahankan dan menindaklanjuti lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini ada nilai manfaatnya dan gayung bersambut bersama masyarakat Tumpang yang tercinta. Yang kedua, bahwasanya kegiatan ini kami laksanakan bersama Musikat dan sudah terjadwal sehari 3 kali. Yang mana alhamdulillah bersama Musikat tetap solid, TNI, Polri, Pemda yang diwakili kecamatan berjalan normatif bersama satuan atau stakeholder yang ada. Mudah-mudahan kami minta doanya, minta kerjasamanya. Ujian kita adalah nilai-nilai kepatuhan dan kebersamaan. Kami mengajak dan selalu mengajak kepada masyarakat Tumpang tercinta bahwasanya mari kita laksanakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 ini dengan tulus, dengan ikhlas dan penuh semangat. Yang jelas demi kesehatan kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jaga diri, jaga keluarga, jaga Indonesia untuk Indonesia yang hebat. Terima kasih. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Malang beberapa hari terakhir oleh pengamat tata kota dinilai merupakan akibat faktor kelalaian manusia.
Banyaknya bangunan yang terdapat di pinggir sungai menjadikan sungai semakin sempit, sehingga terjadi banjir saat turun hujan dan tanah longsor. Banjir yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu terakhir mendapat tanggapan dari pakar tata kota Agustina Nurul Hidayat yang merupakan faktor kelalaian dari masyarakat. Menurutnya, banjir yang terjadi lantaran banyaknya bangunan yang menutup sungai maupun gorong-gorong. Selain itu, Kota Malang yang berada di dataran lebih rendah dari Kota Batu membuat wilayah ini sering menerima limpahan air hujan dari daerah di dataran yang lebih tinggi. Sementara terkait tanah longsor, Agustina Nurul Hidayat mengaku bahwa banyaknya pengembang perumahan yang membangun perumahan tidak sesuai dengan standar dan cenderung melanggar. Inilah yang menjadi penyebab terjadi longsor saat turun hujan. Untuk itu, pakar tata kota Institut Teknologi Nasional Malang ini menyarankan kepada Pemkot Malang perlu ada normalisasi sungai dan evaluasi terhadap penegakan izin pembangunan yang ada di Kota Malang. Selain itu, koordinasi dengan pemangku wilayah sekitar juga harus dilakukan agar bisa diterapkan pembangunan yang tidak merugikan wilayah lain. Kalau misalnya kita lihat dari banjirnya, kondisi banjir yang sekarang ini memang agak luar biasa ya. Jadi volume banjir debit banjirnya tuh air volume yang turun hujan itu cukup tinggi. Nah, kemudian juga sebenarnya bukan Malang aja. Malang tuh sebenarnya kan dia di pelengsengan di lereng ya. Sehingga dia itu sebenarnya korban dari wilayah yang lebih tinggi seperti di Batu. Nah, jadi pembangunan bukan hanya yang di Malang saja yang kita lihat, tapi juga yang di wilayah yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat sendiri di Batu kan juga banyak sudah banyak jadi kawasan terbangun. Nah, sehingga itu juga menyebabkan banyaknya runoff tuh air yang turun tanpa batas gitu ya. Air yang turun tuh menjadi volumenya sangat besar gitu, apalagi dengan volume hujan yang seperti kemarin itu. Nah, terus di Malang sendiri dia sebenarnya kan bukan banjir ya, tapi justru kelewatan aja kan. Makanya arusnya deras sekali karena memang dia lereng gitu loh. Nah, terus di Malangnya sendiri itu kita lihat sekarang sebenarnya udah penyakit lama sih ya, karena sungai-sungai yang dulu kita lihat sungai, seperti kita tahu yang di Jalan Borobudur misalnya itu kan dulu sungai. Nah, sekarang kan ditutup dengan jadi jalan ya. Jadi jadi trotoar gitu ya, jadi parkir. Nah, itu emang di bawahnya dikasih ditch ya, maksudnya kasih gorong-gorong gitu. Tapi kan gorong-gorongnya nggak sebesar sebesar sungai sebelumnya, dan juga dia sifatnya bawahnya bawahnya kan beton, bukan tanah, sehingga air nggak bisa ngeresep masuk, sehingga bener-bener run off gitu ya, jatuh semua airnya, ngalir semua, sehingga akhirnya turun semua. Memang ada beberapa drainase yang posisinya agak di atas barangkali ya, sehingga juga emang di beberapa tempat tadi setelah kita investigasi dengan PU gitu ya, teman-teman di PU, ternyata banyak juga beberapa gorong-gorong atau drainase yang tertutup atau juga saya nggak tahu ditutup atau tertutup gitu. Selain juga banyak sampah gitu. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Diharapkan dengan penyemprotan ini akan mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penyemprotan disinfektan ini terus dilakukan di wilayah Kabupaten Malang karena jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 semakin bertambah setiap hari. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi warga masyarakat harus berpartisipasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Malang melaksanakan penyemprotan di wilayah Kecamatan Pakis, khususnya Desa Sumber Pasir. Penyemprotan ini dilakukan oleh PMI, BPBD, TNI Polri, dan aparat desa setempat dengan menggunakan beberapa unit kendaraan operasional milik PMI, BPBD, dan Satpol PP Kabupaten Malang. Menurut salah seorang perangkat desa Sumber Pasir Pakis menjelaskan, penyemprotan ini dilakukan pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari data Dinas Kominfo Kabupaten Malang per 21 Januari 2021, di Kecamatan Pakis, jumlah pasien terkonfirmasi positif meningkat menjadi 193 orang, dengan pasien sembuh 174 orang dan meninggal 9 orang. Di lokasi tidak hanya jalan utama Pakis yang dilakukan penyemprotan, tetapi juga masuk ke jalan dusun di Desa Sumber Pasir menyusuri kawasan perumahan,
untuk lebih memaksimalkan hasil penyemprotan. Diharapkan dengan penyemprotan ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kita keliling satu dusun yang terdiri dari satu desa yang terdiri dari 4 dusun, dusun Ngerangin, dusun Gagasinan, dusun Boto Putih, dan dusun Kerajaan Sumber Pasir. Kita mulai dari dusun Ngerangin keliling dusun, setelah itu kita jalan ke dusun Kerajaan Sumber Pasir, dilanjut ke Boto Putih, dan terakhir dusun Gagasinan. Kenapa nih Pak ada lagi? Ada peningkatan lagi apa gimana? Karena situasi di Kecamatan Pakis, terutama di wilayah kita di Kecamatan Pakis ini akhir-akhir ini agak meningkat, dan kebetulan kita ada PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat itu, makanya kita adakan penyemprotan di sini. Pak, untuk selama ini Pak, untuk kepatuhan warga masyarakat gimana Pak? Kepatuhan masyarakat akhir-akhir ini dengan semakin lamanya ini semakin kesadaran semakin tumbuh. Jadi sekitar 65% kesadaran, 35% masih ada, tetap masih ada. Pak, himbauan Pak pada warga masyarakat luas khususnya di Kecamatan Pakis seperti apa nih himbauan? Kita berharap semua warga mempunyai kesadaran bahwa virus corona itu benar-benar ada. Dengan jalan apa? Yang mematuhi anjuran pemerintah berupa protokol kesehatan. Tetap kita pakai masker, kita berkerumun, jaga jarak, intinya sesuai dengan anjuran dari pemerintah gitu aja. Lagi sebentar lagi ada vaksin Pak ya, pemaksinan Pak ya? Iya, sebentar lagi ada vaksinasi. Itu pun walaupun masih ada kontroversi, saya nanti berharap terutama khususnya warga dusun saya nanti tetap kita dukung program pemerintah. Gitu aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jumlah penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu kini tak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat hanya ada 19 kasus penambahan baru. Kondisi ini berdampak pada status zona COVID-19 Kota Batu yang sebelumnya berada pada zona merah kini berubah menjadi zona kuning. Hal ini berdasarkan laporan gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali yang juga dilaksanakan di Kota Batu nampaknya cukup berdampak positif. Karena selama 1 pekan terakhir, jumlah penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu tak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat hanya ada 19 kasus penambahan baru. Kondisi ini berdampak pada status zona COVID-19 Kota Batu yang sebelumnya berada pada zona merah atau risiko tinggi pada awal Desember 2020 lalu, kemudian turun menjadi zona oranye atau resiko sedang. Hingga kini Batu tercatat berada di zona kuning atau resiko rendah. Kondisi itu membuat Kota Batu menjadi satu-satunya kawasan di Jawa Timur yang berada pada zona resiko rendah berdasarkan laporan gugus tugas COVID Provinsi Jatim. Hal itu terlihat sebagaimana peta persebaran COVID-19 di Jawa Timur. Sejak Selasa 19 Januari 2021 kemarin, Kota Batu berada di zona kuning, sedangkan daerah lainnya masih berada pada zona oranye dan zona merah. Meski begitu, Ketua Satgas COVID-19 Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu mengingatkan warga Kota Batu bahwa zona kuning bukan jaminan, terlebih wilayah sekitar Kota Batu masih berada pada zona oranye atau resiko sedang yang masih cukup berpotensi untuk transmisi ke Kota Batu. Untuk itu, Kadinkes meminta masyarakat Kota Batu terus disiplin dan mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sementara itu, dalam catatan Dinas Kesehatan Kota Batu tercatat jika dalam 1 pekan pelaksanaan PPKM, jumlah penambahan kasus baru sebanyak 19 kasus. Kemudian ada 48 pasien konfirmasi positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh total selama sepekan terakhir. Sehingga saat ini tercatat dari data Dinas Kesehatan Kota Batu, jumlah kumulatif Kota Batu 1.118, angka aktif ada 13 orang, sedangkan angka kesembuhan mencapai 1.011 orang, dan meninggal dunia 94 orang dengan kasus suspek sejumlah 862 orang, probable ada 69 orang, diisolasi sebanyak 56, dan discard terdapat 814 orang. Ketika zona kita itu sudah rendah, sedang atau rendah, kemudian masyarakatnya yang teledor. Masyarakatnya jadi menganggap semua sudah aman.
Jadi saya berpikir situasi sekarang ini masih perlu waspada. Apapun kita harus 3M, tetap melakukan penjagaan diri, tetap, saya rasa itu aja. Saya sih berterima kasih ketika ternyata ada hal-hal yang positif di PPKM ini, tetapi saya minta masyarakat tetap waspada untuk bisa menerapkan 3M. Artinya dari PPKM ini ada keberhasilan ya Bu, selama 1 pekan ini? Sebetulnya keberhasilan yang sekarang, zona kuning yang sekarang itu adalah hasil dari yang lalu. Nah, yang sekarang ini nanti hasilnya kita bisa lihat minggu depan. Hal seperti itu. Tapi apapun kita tidak boleh lengah. Tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita supaya sehat, itu seperti yang harus dilakukan. Ya. PPKM kita semua, insya Allah semua daerah. Yanto Yancong melaporkan.